で、敵はどこぞ。戦闘じゃなくて銭湯な。お隣さんも戦いに来たか。どうした俺。Kotaro Live Alone, sebuah judul anime Jepang karya Mami Sumura yang berfokus pada cerita seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Kotaro Sato. Anime dengan genre slice of life, drama, dan komedi mampu merebut perasaan siapa saja yang menontonnya. Bagaimana tidak, Kotaro yang diceritakan di sini bukanlah seorang anak kecil dengan tingkah lucu menggemaskan, seperti yang diceritakan dalam anime Crayon Shinchan. Bukan pula seorang anak yang menjalani hidup dengan bantuan android masa depan seperti cerita Doraemon. Melainkan seorang anak korban broken home yang harus menjalani kehidupan seorang diri di apartemen Shimizu, negara Jepang. Hidup tanpa kehangatan keluarga dan tanpa kasih sayang orang tua. Sebuah keadaan yang terdengar ironi untuk dilalui oleh seorang anak yang masih membutuhkan kehadiran kedua orang tua. Narasi yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari alasan kenapa Kotaro dibiarkan hidup sendiri, bagaimana dia akan melalui kesehariannya, dan dari mana anak sekecil itu bisa mendapatkan penghasilan untuk membayar sewa apartemen. Pertanyaan yang juga ada dalam benak Shinkarino, tetangga Kotaro penghuni kamar 202. おお、素晴らしい成分量である。俺とティッシュも高めのやつだったよな。ティッシュにこだわる4歳児、謎だな。Video kali ini saya tidak akan menjawab semua pertanyaan itu, tapi saya akan memberi alasan kenapa anime ini wajib untuk kalian tonton. なんだ。もうやめとくか。一人一個。そうか。では赤色を一ついただこあれさっきの子？う。まさかその僕とやらは帽子をかぶっていなかったであろう。一ついただこう。元気ですか？モノマネで来たか。あの子じゃん。また一人で。てかあげた風船全部自分で持ってんじゃん。まさか俺騙され。あ、少しでも長持ちしてくれるといいな。Dipaksa dewasa sebelum waktunya, ungkapan yang mungkin cocok untuk menggambarkan kehidupan Kotaro, terlahir dari sosok ayah yang kejam dan ibu yang terkesan tidak peduli memaksa Kotaro menjalani kehidupan seorang diri, yang ia tahu dirinya yang lemah masih belum layak untuk berada dalam pelukan kedua orang tuanya. Hal yang mendasari tingkahnya yang seperti orang dewasa, mencoba menjadi lebih kuat dan menyembunyikan kelemahannya. お前はどうしてお面かぶってんだ。気にするでない。泣き顔見せたって誰もお前を弱いと思わねえよ。 Anime ini memang akan membuatmu menyelami kehidupan seorang anak broken home lebih dalam, khususnya Kotaro yang diperkenalkan sebagai penghuni baru di apartemen Shimizu. Di awal kepindahannya, berbekal hadiah kotak tisu, Kotaro menyapa penghuni apartemen Shimizu, memperkenalkan diri selayaknya orang dewasa. Hal yang kemudian menjadi awal pertemuannya dengan Shinkarino, seorang mangaka penghuni kamar 202. Anime yang mengambil latar di apartemen Shimizu ini juga menggambarkan realitas kehidupan masyarakat Jepang. Berbagai kehidupan dalam satu gedung ini, mulai dari seorang mangaka yang baru merintis, gadis muda pekerja keras, hingga duda anak satu.
Semuanya hidup dalam gedung ini. Orang-orang yang seakan telah disiapkan untuk menemani hidup Kotaro. Mereka bukan orang yang memiliki hubungan darah dengan Kotaro, tetapi dengan berbagai persamaan, mereka seakan menyatu dengan hadirnya Kotaro dalam hidup mereka. Mereka pula yang selalu hadir memberi kehangatan dalam keseharian Kotaro. Bukan hanya bagi Kotaro, orang-orang itu juga mampu memberi tawa kepada para penonton. 佐藤小太郎はいますか？なんで一人なの？みんなお父さんとかお母さんが。マジで小太郎くん入園式じゃねえか。普通に考えたら小太郎ちゃん幼稚園児とか保育園で周りの子は当然親と一緒なわけでしょ。心細何ちゃっかり隣陣取ってんだてめえ。誰かつけてくれんのか？照れながら言うなよ。照れてなどおらぬ。スリスリしてもいいか？お断りである。Jujur saja, dibanding menangis, kamu mungkin akan lebih banyak tertawa saat menonton ini. Hal itu tak lain karena kepintaran penulis dalam merangkum cerita serial ini. Dari cerita ironi seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, menjadi drama komedi ringan untuk ditonton. あれ小太郎ちゃん昨日はティッシュどうも。お父さんですか？いや違います。俺カリノっす。202号室の。あらかわいい。お父さんそっくりね。僕お父さんとお買い物。 4年前その時付き合ってた子。今日危険日だったの忘れてた。 Kotaro Live Alone memang merupakan drama realis yang mengangkat tema mengenai isu sosial yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Tapi dengan hebatnya, sang mangaka mampu membawakan cerita ini dengan lebih ringan dan mudah untuk dicerna, seakan tidak ingin membuat kalian bersedih dalam keadaan itu. Jadi buat kalian yang penasaran dengan anime ini, bisa langsung ditonton di tayangan Netflix dengan total 10 episode.